Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana inna Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lisanuhu fasih wa riquhu shifaa wa ala alihi wa mimma warada fi dhammi dunya wa dhammi mu'siriha. Wa yanbahi an nusaddira dhalika bi qa'idatin yu'awwalu 'alayha wa yurja'u ilayha. Wa naqul wa billahi taufiq ad-dunya 'ala salasi tabaqatin. Fad-dunya fiha as-sawabu wa ukhra fiha al-hisabu wa salisatun fiha al-'adzabu. Ad-dunya utawi dunya ala salasi tabaqatin iku ing atase telung tingkatan. Fadunya mongko suwiji dunya fiha iku ing dalam dunya al-thawabu utawi ganjaran wa ukhra lan kang liya fiha iku ing dalam ukhra al-hisabu utawi hisab wasalisatun lan kang kaping telu fiha iku ing dalem salisah al-'adzabu utawi adzab. Fa ammal ladzi fiha sawabu fa ammal ladzi mongko anapun utawi kang mongko anapun utawi kang fiha ing dalem allati as-sawabu iku dosa as-sawabu iku ganjaran as-sawabu iku ganjaran bahia mongko utawi allati fiha sawab allati iku kang tasilu nyampeake apa allati biwasitatiha kelawan perantarane allati ilal khairi maring kaapian. Wa tanju lan nyelametake apa allati biwasitatiha kelawan perantarane allati minasyar saking keolonan, kejelekan, keburukan. Wa ya utawi allati matiyatul mukmin iku bekale wong mukmin.
wa mazra'atul akhirati lan ladange akhirat. Wa iya utawi allati al-kafafu iku sak cukupe, al-kafafu iku secukupnya, sak cukupe minal halali saking halal. Wa ammal lati lan anapun utawi kang fiha ing dalam allati al hisabu iku hisab, fahiya mongko utawi allati iku yo dunya kang, allati iku yo dunya kang la tastahilu orang nyibukake apa allati, cepet sithik ya. La tastahilu orang nyibukake apa allati bisababiha kelawan sebabe allati, bisababiha kelawan sebabe allati an adai ma'murin saking nglakoni perintah, an adai ma'murin saking nglakoni perintah, wala tartaqibu lan ona nerjang apa allati fi talabiha ing dalem golek allati amron ing perkara mahdzuron kang den haramake, amron ing perkara mahdzuron kang den haramake. Wa hadhihi utawi iki ad-dunya iku dunya, fiha iku ing dalam dunya al-hisabu utawi hisab, at-tawilu kang dawa, wa arbabuha lan utawi wong kang duwe dunya, wa arbabuha lan utawi wong kang duwe dunya, hum utawi yo arbabuha al-aghniya'u iku wong kang sugih, al-aghniya'u iku wong kang sugih, alladzina kang yasbiku disi'i hum ing alladzina kang yasbiku disi'i hum ing alladzina sapa al-fuqara pira-pira wong fakir, disi'i kemana, ilal jannati maring surga, ilal jannati maring surga binisfi yaumin kelawan setengah dino. Setengah dino ini no akhirat iku ora padha karo setengah dino ini no dunya. Kalau setengah no dunya kan 12 jam ya. Itu buat tidur kamu masih kurang. Ini yang guring-guring mripate sak kepal-kepal kuwi. Ya. Awet esok sampai siang masih kurang. Entar habis ngaji lanjut mana sampai asar. Saumpama gak ngaji lanjut. Ya kan? Ora mano. Iya para. Nggih napa mboten? Gak kerasa lah iso nggo turu. Tapi ini setengah dino di akhirat itu tidak seperti setengah dino di dunia. Beda. Berapa setengah hari di akhirat? Wa huwa utawi nisfu yaum 500 amin iku 500 tahun. 500 amin iku 500 tahun iku sama dengan setengah dino. Jadi setengah harinya di akhirat itu sama dengan 500 tahun di bumi, di dunia. Kamu gak akan bisa, umurmu aja gak sampai 100 so. Nah sekarang setengah 100 saya jarang kok. 50 daripada meninggal.
54 ini hari ini yang meninggal ada 54 tahun banyak. Apa mana 100? Ini 500 tahun baru setengah hari. Ya, wong fakir wis ono surga, wong sing sugih-sugih iki. Oh, ini sugih amalannya akeh lho. Sugih sedekahe banyak lho. Iku carry, ketinggalan. Masih nunggu di transit. HIV ya, ini transit mahsyar lho. Rekoso lho. Ndelokke kancane sing lebih miskin, sing gak ono ajine nang donya. Sing dipandang dengan sebelah mata. Malah wis mlebu surga dhisik. Berapa tahun? 500 tahun nunggu. Untungin surgane gak entek. Kan ngono. Nak saumpama surga iku entek ra umahan wong kaya. Ya kayak ente lah. Misalnya, iki enak makanan enak 10 orang, sedangkan anak-anak ini ada 30 orang, sama perempuan 50-an orang. Sing 10 dhisik. Sing 20 stop dhisik no gerbang kono. Sing 10 mlebu dhisik. Ayo silakan tekno sak warekmu. Makan. Dinikmati. Ya. Nah, 10 wis bar wareg. Berapa nunggunya? Biarin ini yang kelompok pertama ini 10 orang ini biarin, kasih waktu 2 jam. 2 jam. Begares makan, minum apa yang ada. Baru 2 jam kemudian, ayo kelompok pertama mundur, keluar, masuk. Entek wis. Habis. Kayak sisa. Iya enggak? Ya ini surga ini dinikmati sama orang fakir 500 tahun. Baru setelah itu orang kaya baru masuk. Cuman surga enggak habis. Kan gitu. Saumpama, makanya saya bilang saumpama kok surga itu iso entek. Wong sugih ora uman surga. Soalnya kedahuluan 500 tahun. Ya Allah, inilah yang menjadi banyak orang sugih sing mau insaf, yaitu dia ndonga, ya Allah jadiin saya ini orang fakir. Karena takut ketinggalan surganya. Nah, fakir cepat duluan, kalau dia kaya nunggu 500 tahun. Setelah orang fakir masuk terlebih dahulu ke surga. Ya Allah, jaluk apa berarti? Jaluk sugih apa jaluk miskin? Tetap miskin ya? Tetap sugih ya? Tetap sugih. Tetap sugih. Itulah. Sing apik apa sesuai yang dikasih sama Allah. Yang penting kita jalanin kewajiban ikhtiar, kita pasrah. Siapa yang jamin? Ya, kita pasrah. Dikai sugih ya diterima, alhamdulillah. Dikai fakir ya diterima, alhamdulillah. Berarti engko gantine mlebu surga dhisik. Wa ammal lati lan ana pun utawi kang fiha ing dalem allati al azabu utawi adab fahiya mongko utawi allati iyo kang taqta'u iku medhot apa allati taqta'u iku medhot apa allati an ada'il ma'murati saking nglakoni perintah an ada'il ma'murati saking nglakoni perintah watu kiulan nyemplungake apa allati firtika bil mahdhurati ing dalem nerjang larangan firtika bil mahdhurati ing dalem nerjang larangan wa ya utawi allati zadu sahibiha iku bekale
pemilih allati wahia utawi allati zadu sahibiya iku bekale pemilih allati ilan nar maring neraka bekal neraka. Wa madrajatuhu lan kendaraane Aku mobil polisi. sahibiha bunyane kembali kepada sahibiha. Wa madrajatuhu lan kendaraane sahibiha ila daril bawar maring panggonan binasah. Panggonan binasah ya neraka. Ya, daril bawar maksudnya adalah neraka, tempat kebinasahan, neraka. Wa ilaihi lan maring daril bawar wa ilaihi lan iku maring daril bawar al isyaratu utawi isyarah wa ilaihi lan iku maring daril bawar al isyaratu utawi isyarah bima kelawan hadis ruwiya kang den riwayatake apa ma bima kelawan hadis ruwiya kang den riwayatake apa ma rupane hadis innallaha ya'muru bidunya ilan nar innallaha teman setuhune Allah ya'muru iku merintahake sapa Allah bidunya kelawan dunya ilan nari maring neraka. Fatakulu mongko jawab sapa nar apa neraka mau jawab ya Rabb duh pangeran asyai utawi fanku tau fan enggak ngefan apa? Hah? Apa? Penggemar ya. Asyai utawi penggemarku. Penggemar ingsun. Asyai utawi pira-pira penggemar ingsun. Wa adbai lan pengikut ingsun. Wa yaqulu mongko ngucap sapa Allah Subhanahu maha suci Allah Ta'ala lan maha luhur sapa Allah ing dawuh ing ucapan ini Allah menjawab alhiku ketutna sapa sira kabeh biha kelawan dunya alhiku ketutna sapa sira kabeh biha kelawan dunya asya'aha ing penggemare dunya wa adba'aha lan pengikuti dunya fayul hakuna mongko den ketutake sapa asya wa adba' fayul hakuna mongko den ketutake sapa asya wa adba' biha kelawan dunya biha kelawan dunya. Jadi Imam Haddad di sini menyampaikan wa ba'du setelah saya jelaskan tentang kehinaan dunya, terlebih penjelasan tentang penyakit sing jenenge hubbud dunya, cinta dunya. Bagaimana pembahasannya, bagaimana bahayanya, bagaimana konsekuensinya itu kemarin sudah kita bahas. Maka beliau mengatakan faminal hasan, di antara yang baik untuk mengakhiri ini kitab. Ini sudah mau akhir ini. Untuk mengakhiri ini kitab, maka di antara yang terbaik saya mau menulis mengikutkan daripada hadis-hadis tentang tercelanya dunia dan tercelanya orang yang mencari dunia. Artinya di antara yang terbaik saya
pengen menuliskan, mengikutkan beberapa hadis yang berkaitan tentang jeleknya dunia dan jeleknya orang yang memburu dunia, jeleknya dunia dan pencari dunia. Nah, makanya nanti ini setelah ini kita bicara tentang hadis yang dibuat pengakhiran oleh Imam Haddad tentang tercelanya dunia dan pemburu dunia. Nah, tapi sebelum itu katanya beliau wayam bahi anusaddira dzalika bi qaidatin. Sebelum tahu tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang jeleknya dunia dan jeleknya para pencari dunia, maka ada baiknya saya mulai dengan kaidah. Ini nanti ini yang saya terangin ini kaidah. Kaidah atau prinsip. Prinsip yang menjadi acuan, yang menjadi tumpuan, yang menjadi tempat kembali bagi setiap orang agar mengetahui bagaimana sih dunia itu. Makanya beliau mengatakan, nih prinsipnya nih, dengerin. Dunia ala salas tabaqat. Dunia ini ada 3 derajat. Dunia ada 3 tabaqat, ada 3 tingkatan. 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama dunia yang memuat pahala. Dunia yang memuat pahala, yang mengandung pahala. Tingkatan yang kedua, dunia yang memuat hisab, yang isinya itu hisab. Wa ukhra fihal hisab. Tingkatan yang paling bawah yang ketiga, salisah fihal azab, dunia yang memuat azab. Ya. Jadi dunia ini ada yang sama dengan pahala, ada yang sama dengan hisab, penghitungan, ada yang sama dengan azab. Sawab paling tinggi, hisab yang kedua, yang paling bawah, yang paling rendah, yang paling jelek azab. Dunia yang memuat azab. Nah, ini kan tergantung ibaratnya ini 3 in 1. 3 in 1 ya wan ya. 1 tapi bisa 3. 1 tapi bisa 3. Ada sesuatu nih. Ini tepung. Tepung diadon, iso dadi roti. Tinggal nambahin beberapa bagaimana caranya, masuknya ke oven. Tepung diadon bisa jadi bakwan, tinggal nambahi tepung, tambahi apa jenenge? Cambah, tambahi kol, tambahi apa bumbu, goreng jadi bakwan. Tepung iso jadi burger apa ki? Biasanya yang kamu makan dulu, sing tengah bolong, donat. Ya kan? Itu kan semua sama dari apa? Dari tepung. Tapi iso jadi bakwan, iso jadi roti, iso jadi donat. Dunia juga sama. Dunia ini bisa jadi pahala, bisa jadi hisab, bisa jadi azab. Tergantung siapa pelaku, siapa pemilik, dan siapa penggeraknya. Ini gitu. Nah, kalau ditanya ini, oke, dunia ini bisa jadi pahala, bisa jadi hisab, bisa jadi azab. Kamu milih dunia yang mana? Orang enek wong sing gelem diazab, tidak ada orang yang mau dihisab. Mesti ya mau milih yang dipahalakan. Dihisab walaupun gak diazab, cuma dihisab loh, walah berat. Contohnya kalau kamu sekarang ini ke swalayan, ke mall-mall itu, sekarang ada corona. Lebih kalau nggak ada corona, wah, kamu belanja ke Gori, kamu belanja ke Rame, kamu belanja ke Carrefour, kamu belanja ke
ada ke ono, kamu belanja ke Anjay, ya, Aneka Jaya. Waduh, sampai mereka tuh menyediakan kasir tambahan. Mereka menyediakan kasir tambahan kalau di musim kayak begini. Kenapa? Jangan sampai ada yang lolos tanpa dihisap. Oh. Itu pun antri. Semakin banyak kamu bawaannya, ya semakin lama nanti. Semakin lama nunggu. Sing liyane enggak bawa satu barang, enggak pakai kerenjang, enggak pakai dorongan. Apa dorongan jenenge iki? Hah? Trolling, enggak pakai trolling. Cuma sidik ngene lho. Duk. Nih. Cocok sekian. Nah, masuk surga. Lolos kok. Sing gawa akeh padahal wapi-wapi, dia niat mau bayar, uangnya juga cukup. Suwe nunggu. Dik. Karena sing beneran nih lagi regane koyo ini dipalsukan gimana nih? Cek dulu. Cek panggil. Cek dulu. Nomor berapa di sananya? Ya ora? Semakin lama ngaplo, ngeweh. Koncone sing sithik barange wis mlebu surga dhisik. Gak sak jam 2 jam 500 tahun. 500 tahun. Nah, itu dia. Jadi saya ulangi lagi, dunia ini satu, tapi bisa sama dengan pahala, bisa sama dengan hisab, bisa siksa. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Tinggal kita bagaimana mengaturnya. Tinggal kita bagaimana memanajemen. Tinggal kita bagaimana menggerakkannya, mentasarrufkannya. Maka sama dengan terserah kamu pilih yang mana. Tapi kalau dikon milih ya mesti milih yang jadi pahala. Karena bakal milih dari hisab apalagi jadi azab. Naudzubillahi min. Lah, sekarang dijelaskan. Fa ammal lati fiha sawab, yang pertama, yang paling tinggi derajatnya adalah dunia yang bisa menjadi pahala. Apa itu? Fa hiya allati tasilu bi wasitatiha ilal khair. Dunia yang menjadi wasilah kebaikan. Dunia yang menjadi perantara amal saleh. Dunia yang menjadi wasilah perantara aman daripada keburukan. Dunia yang bisa menyampaikan kepada kebaikan, dunia yang bisa menghalangi kepada kejahatan atau keburukan. Punya dunia, wah, digunakan buat sedekah. Pesantren Ustaz, butuh berapa itu? Bangun sekian, nih. Sedekah. Berarti apa? Dunia yang menjembatani dia, yang menjadi perantara dia untuk bisa sedekah, berbuat baik, bangun pondok, nyantuni orang-orang pencari ilmu yang butuh disantuni, yang butuh diperhatikan. Nah, dunia dia bisa menyelamatkan dia daripada keburukan. Di dunia wis cukup orang korupsi, orang usah korupsi wis cukup korupsi mana apa. Enggak usah ngerampok, enggak usah begal, enggak usah nyuri, enggak usah. Oh, berarti dunia yang dia punya bisa membentengi dia, bisa menahan dia, bisa menjaga dia daripada kejahatan, kemaksiatan. Nah, inilah dunia yang bisa menjadi pahala. Wahia matiyatul mu'min, ini yang disebut dengan matiyatul mu'min, bekalnya orang mukmin. Sangune wong mukmin sejati yang dunia ini, yang dia miliki, yang bisa mengantarkan kepada kebaikan dan bisa menghalangi dia daripada keburukan. Wa mazra'atul akhirah, lagi lo dunia sing disebut sama Nabi, dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat, ladang yang bisa kita tanami dan menghasilkan panen raya.
Ya para. Nah, ini dunia mazra'atul akhirah, dunia yang bisa menjembatani kebaikan dan bisa menghalangi daripada keburukan. Itu dunia yang dimaksud di dalam hadis mazra'atul akhirah, ladang daripada akhirat buat mukmin sejati. Paham? Lah, ini dunia yang begini ini bagaimana modelnya? Wahya al-kafafu minal halal. Itu dunia yang bisa menjembatani kepada kebaikan, yang bisa menghalangi kepada keburukan, yang menjadi bekal seorang mukmin dan menjadi ladang untuk akhirat. Ini apa? Al-kafafu minal halal. Secukupnya daripada dunia yang halal. Secukupnya daripada dunia yang halal. Satu, secukupnya. Yang kedua, halal. Wangal lagi bro. Secukupnya. Contoh aja, kamu buka ini cukup 1 gelas air sama korma 2. Korma 3 lah. Aja loro. Witir ya. Korma 3. Saya tanya, kurang apa cukup? Buat membatalkan puasamu, kemudian kamu sholat maghrib berjamaah, kemudian orang ketinggalan sholat tasbih, bareng ngono lagi nampanan. Saya tanya, cukup apa ora? Cukup. Tapi kowe gak? Ojo golek ngendur. Sapa sing tuku gorengan diputeri semua kamar. Sapa sing tuku es diputeri semua kamar. Iya ora? Itu dia. Sing paling angel ini secukupnya gitu, secukupnya. Nah, ini kan nanti berkaitan sama penyakit hati kemarin. Kalau dia seneng dunia, gak gelem secukupnya. Kalau dia punya penyakit namanya hubbu dunya, gak bisa secukupnya. Pengen. Ya. Makanya doanya Nabi dulu, Allahumma ya Allah jadiin dunia rizki Muhammad dan Ali Muhammad kafafa. Kafafa itu secukupnya. Secukup pengen ono, ora pengen ra ono. Itu dia. Satu, secukupnya. Yang kedua dari halal. Nah, itulah dunia yang bisa menghantarkan kepada pahala yang besar, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Amin iki bener iki. Nah, amin ora dadi wong sugih lagi. Secukupnya tok lho. Ora apa-apa sugih atine ya. Cukup ora? Cukup omah 5. Cukup bojo 4. Cukup mobil 10. Cukup cukup secukupnya. Cukup omahe 5. Cukup motore 9. Cukup mobile 7 dosa. Enggak, secukupnya itu yang dia tempati, yang dia makan, yang dia gunakan, dan dari yang halal. Dari yang kita dapatin masih beberapa guru-guru kita itu mati kipas. Beberapa guru-guru kita yang masya Allah rezekinya kafafah. Ya, walaupun ada lebih, ya, itu buat maslahat umum, buat santrinya, buat pembangunan masjid, pondok, buat macam-macam ini dan itu. Tapi yang dia kantongi, yang dia gunakan secukupnya. Ya, ini cukup buat nasi kucing ya, beli nasi kucing, ora usah aneh. Cukup enggak tuh nasi kucing? Cukup. Alhamdulillah ana luwih sithik, cukup iki nggo tuku sate, itu sate. Cukup iki nggo tuku bakso, tuku bakso. Nikmat. Ora cukup nggo nasi kucing, ya ora usah tuh. Lah terus apa? Ya mangan sono nih. Inilah dunia yang mengantarkan seseorang kepada kebaikan, yang membentengi daripada keburukan, yang menjadi ladang untuk akhirat dan menjadi bekal seorang mukmin, yang dunia ini bisa menjadi
Pahala adalah dunia yang sedikit, yang secukupnya dan halal. Dunia yang secukupnya dan halal. Itu satu. Yang kedua, dunia yang sama dengan yang bisa menjadi hisab. Ini tingkatan yang kedua. Orang jadi pahala, tapi malah jadi hisab. Tapi jadi selamat dulu. Cuman konsekuensinya itu lama aja. Nunggu enak lama. Tapi akhirnya ya selamat. Endingnya nanti ini orang selamat. Itu dunia yang tidak mencelakai, tapi cuman membuat dia terhisab, dihitung dunianya itu lama. Tapi ending akhirnya selamat. Ini yang kedua. Wa ammal lati fiha al-hisab, adapun dunia yang memuat hisab, fahiyal lati la tashtahilu bisababiha an ada'i ma'mur. Dunia yang tidak menyibukkan pemiliknya daripada perintah. Dunia yang tidak menyibukkan pemiliknya dari mengerjakan perintah Allah. Dunia yang tidak menjadi sebab pemiliknya menerjang larangan Allah. Kedua, jadi dunia yang dihisab ini dunia yang tidak membuat, yang tidak menyibukkan pemiliknya dari mengerjakan perintah. Dunia yang tidak menyibukkan, yang tidak menyebabkan pemiliknya menerjang larangan Allah. Tak balik lagi, dunia yang tidak menyibukkan pemiliknya dari mengerjakan perintah Allah, dan dunia yang tidak menjadi sebab pemiliknya menerjang larangan Allah. Jadi dunia ini enggak berdampak dia di dalam menjalankan kewajiban. Sholat 5 waktu dijalankan, puasa Ramadan, walaupun sugih sibuk dia urusannya banyak untuk ngatur bisnisnya, ini dan itu tetap puasa. Waktunya zakat dikeluarin bener-bener, sedekah sing sunnah iya, haji umrah wis dilakoni. Lah, kewajiban-kewajiban yang lain tetap terlaksana, sehingga dunia ini tidak menyibukkan dia di dalam menjalankan perintah Allah, kewajiban Allah. Dan dunia ini tidak menjadi sebab dia melanggar peraturan Allah. Riba nggak mau. Mumpung punya duit, zina enggak. Tuh, enggak menyebabkan dia untuk menerjang larangan. Judi, keplek, padahal punya loh, ya kan? Padahal punya, enggak mau. Ombe-ombenan, minuman keras, enggak. Padahal bisa beli loh, enggak. Nah, dunia yang dia miliki, walaupun dia kaya raya, punya segalanya, tidak menyebabkan dia terjerumus di dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Lah, dunia ini yang akan menghasilkan hisab. Cuman dihitung hisabnya lama, tapi ending akhirnya nanti selamat mlebu surga. Amin, Allahumma amin. Nah, misalnya gak termasuk pertama, yo iki rapopo, malah senenge wong saiki yo iki, njaluk yo iki, sugih belegedu, ya kan? Tapi kewajiban tetap terlaksana, keharaman tetap terjauhi. Tapi kalau mau diteliti, gampangan mana yang pertama sama yang ini? Gampangan yang pertama. Ini berat loh, lebih berat ini loh. Jadi cara dihitung-hitung itu rugi, lebih berat. Kemudian no akhirat carry surgane. Lebih berat ini loh. Punya tapi orang sombong. Punya tapi enggak berhambur-hambur kepada yang tidak digunakan, yang mubadzir. Enggak. Berat. Apalagi udah
ya kan? Teman gaulnya, teman interaksinya, ngomong saya gaul ada. Semalam ke karaoke bisa habis 150 juta nying, bayari wong-wong sing gak genah gitu. Mabuk-mabuk bareng, konco-koncone ditelponi, ayo main wedoan, main remi, main minum-minuman. Berapa akhirnya? 300-500 juta gebrek. Seminggu ke Singapura entek 2 M. Lapo judi. Gak percaya kowe? Oh, no. Saya punya, saya tahu. Udah ke Singapura seminggu nih harus bawa 1 koper judi di sana. Berat masalahnya. Nak batur-batur teman-temannya, lingkungannya, orang-orang yang bersama dia, yang di lingkungannya dia model kayak ini berat. Makanya lebih gampang yang pertama daripada yang kedua. Kalau yang pertama mah gampang, duwene saiki, tapi gue lapo main nang duwe cukup ngombe mangan main. Main karo bojone beres. Ya kan? Guyu. Kayak mudeng ae. Anda mudeng enggak? Oh, guyu. Mudeng. Guyu ini sampai ngene. Dan gak ngantuk ya? Ya mudeng. Ini lebih gampang yang pertama daripada yang kedua. Yang kedua ini berat. Tantangannya berat. Tapi kalau bisa, nah makanya tidak mencelakai, tidak mencederai dunianya kepada dia. Cuman dihisap suwe, dihitung suwe, tapi nanti akhir endingnya dia selamat tetap surga. Mana lah? Paham ya? Itu dunia yang menghasilkan cuman hisab doh. Dikatakan wa hadhihi dunya fiha al-hisabu tawil. Kata Imam Haddad, ini loh dunia yang kedua ini itu menyebabkan pemiliknya dihisab yang tawil, yang panjang. Dikalkulasi, dihitung-hitung, dihisab lama banget. Hisab tawil. Wa arbabu humul aghniya. Pemilik dunia ini mereka orang-orang kaya. Kalau yang pertama kan orang-orang fakir. Sing duwene cuman secukupnya dok, cukup nggo mangan, cukup nggo ngombe, cukup nggo ngising. Ya kan? Cukup buat kalau ini gak lebih daripada kecukupan. Sehari dia berapa? Makan sak piring paling 20.000. 20 pengen telu berarti piro? 20.000 ya lah. Tapi hasilnya sehari, ya kan? Income-nya sehari bisa 5 M. Ngene-ngene kan. Mosok iya. 5 M ini nolnya piro nang? Hah? 5 M ini nolnya piro? Hah? Gak tau bahas nolnya. Engko nak duwe lagi di teliti nolnya. Orang duwe apa membahas nolnya. Ya. Keperluan sehari cuman akhirnya. Nah itu namanya agniya, orang-orang kaya. Pemilik dunia yang kedua ini humul aghniya. Mereka adalah orang-orang kaya. Alladzina sabiqumul fuqara. Yang nanti di surga, masuk surganya kedahuluan orang fakir setengah hari, sama dengan 500 tahun. 500 tahun. Wong fakir wis mlebu surga dhisik, wis menikmati, wis ngegares. Sakmo donya ini sakmo surga iso entek dientekno dhisik wong fakir ndek rauman. Tapi ya surga ora iso entek, jadi tetep ono bagiane. Cuman ya Allah, melongo ngene iki semakin menyedihkan. Iso mlebu surga kowe ke surgamu kono. Wis dileboni wong fakir dhisik. Wis iso nikmati ndek 500 tahun nunggu melongo ngene. Ya ngiler pirang-pirang ember. Ngiler pirang-pirang ember. Nah itu yang lebih menyakitkan hati kan gitu. Nah ini hati. Podo-podo nang dunyane. Malah nang dunyane aku amale akeh, kewajiban ora tau tak tinggal, haji umroh malah ora haji ora umroh, sedekah ora tahu. Aku mendino keliling golek wong fakir, golek wong miskin. Berapa pondok saya bangun? Berapa santri saya biayai? Berapa ulama saya cukupi nafkahnya? Lho kok bayar apa-apa? Lho kok mlebu dhisik ngiler ngene getun setengah mati. 500 tahun.
Berapa? 500 tahun. Ini dia dunia yang menghasilkan hisab. Lah yang ketiga dunia yang menghasilkan azab. Dunia yang mengandung, yang memuat azab. Nah, ini naudzubillah min dzalik, nas'aluka salam al afiyah minha ya Allah. Jangan sampai nak dunia paling enggak itu minta yang kedua ini loh. Ya kan? Jadi orang kaya tapi bisa mentasarrufkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, saya ini kaya tapi nggak peduli. Kaya tapi lebih banyak memakmurkan dunianya dan ngumpul-ngumpul numpuk bodone tok. Nggo bangga-banggaan. Kaya bojone yo emase ya kan? Macam-macam. Sampai saya kaget, kayaknya rapati bojone masih piro? Wah, masih ada sampai 90 gram. Ya, tanya sama saya wajib dizakat. Ya wajib. Mas 10 gram iki nggo lapo? Ya nggo kondangan. Allah, padahal tanggane ana sing ora iso mangan. Inilah akibat kerja keras yang lupa sama Allah. Ngerti enggak? Sehingga kerja keras yang lupa sama Allah itu dia punya anggapan, punya keyakinan kalau rezeki yang saya miliki, hasil yang saya punya, ini hasil daripada kerja keras saya. Sehingga dia berat untuk berbagi. Berat untuk berbagi. Seenak men keringatku kok. Usahaku mati-matian dari nol kok. Tak rewangi ngene, tak rewangi ngene, tak rewangi ngene kok. Mbok wis hasil wis dadi wong sugih, kok kon kene sedekah kene bagi no ora yo tak kumpulno. Tak timbun, aku tuku ngene ditumpuk tengok. Nah itu. Tapi kalau orang dia berkeyakinan sama Allah, aku kaya ini Allah yang buat kaya. Usaha saya mati-matian, kerja keras saya, keringat saya itu cuma perantara, nggak ada apa-apanya karena itu semuanya juga dari Allah. Keringat bisa keluar dari Allah, kerja keras juga dari Allah, kekuatan juga dari Allah. Sehingga ini rezeki yang ngasih Allah. Lah Allah nyuruh ngasih saya, ngasih sana, berbagi zakat atau sedekah, kasih. Makanya wahai orang kaya, kamu punya kekayaan, ingat itu bukan hasil kerja keras tapi dari Allah. Buktinya banyak orang yang lebih keras kerjanya dari kamu, tapi dia tetap miskin, nggak seperti kekayaanmu. Ya para, tukang sampah itu lebih keras. Mulai aku nggak gerobak, lebih keras lur dunia ini. Ya, keras lur. Ya dulur gue berapa ya? Sedulur ambiar mati. Itu dunia. Yang ketiga adalah dunia yang menghasilkan azab. Bagaimana itu? Wa ammal lati fiha al-'adzab fa allati taqta' an ada'il ma'murat wa tuqi' fi irtikabil mahdhurat. Dunia yang menghasilkan azab, yang menjadi penyebab pemiliknya diazab, diseksa, dientekno karo malaikat, itu apa? Dunia yang memutus dia daripada hubungannya kepada Allah. Dunia yang menghalangi daripada kewajiban kepada Allah. Dunia yang menjerumuskan dia untuk menerjang larangan Allah. Lah kuwi. Duwe dunia saking sibuke ngurus, ngerawat, mempertahankan income-nya, ambek lali sholat. Adzan, wah lagi sibuk iki kalkulator, lagi ngitung. Tinggal sholat. Sedekah, sayang. Mau kita targetnya ini tahun ini harus sekian. Kalau saya sedekahin, saya zakatin ya kurang, angel kah? Tuh, kewajiban dia putus, larangan dia terjang. Zino, wah wis gampang. Semalam bayari wong 10. Ngombe keras gampang. Sak truk dituku.
Nak perlu digadus. Ora diombe digadus. Cuci, tadi itu 5M seminggu no Singapura, kecil, nak perlu sebulan. Main oklop nak kono. Main judi di sana. Mudah. Dunianya dia memudahkan dia untuk terjerumus dalam hal yang haram. Giliran wajib terhalangi. Ini dia allati taqta' an ada'il ma'murat, yang bisa memutus dia di dalam mengerjakan kewajiban. Wa tuqi' fi irtikabil mahdhurat, yang bisa menjerumuskan dia di dalam menerjang hal yang diharamkan oleh Allah. Wa yazat sahibil nar. La dunya koyo ngene iki bekalnya, pemiliknya bekalnya, yang punya untuk menuju neraka. Menuju neraka. Ini neraka itu butuh bekal. Bekalnya apa? Ya iki dunia sing koyo ngene iki. Dunia yang seperti ini, inilah bekalnya neraka. Aku sengaja ngadap rene iki ben apa? Ben jam saya enggak lihat. Cukup-cukup jam 2 ngono. Kowe pelak-pelik ora tak gubris karepmu. Pelak mundur jam ora karep. Paham? Dunia yang ini nih, ya kan? Yang menghantarkan pemiliknya ke neraka. Hantarkan itu menjadi bekalnya dia. Zat sahibiha ila nar, neraka. Wa madrajatuhu ila daril bawar, yang menjadi tumpaan, yang menjadi kendaraannya dia menuju neraka. VIP itu. Menjadi buruk neraka. Kendaraan. Wes langsung neraka. Ding dong bret. Neraka. Mlebu neraka. Berarti ngantuk tema Ivan. Enggak. Malah ngentut mau mis. Ngentut siapa? Bread. Hah? Gak ngerti? Masa, aku tahu dungu. Ngentut aja iki siapa? Yoga ya. Hah? Apakah belakangmu itu? Coba lihat belakang. Ya, zat sahibi ila nar wa madrajatu ila daril bawar. Maka dari itu dunia yang ketiga inilah yang diisyaratkan oleh riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam innallaha ya'muru bidunya ila nar. Allah memerintahkan dunia ke neraka. Dunia neraka, mlebu neraka. Masuk neraka. Tempatmu neraka. Habis ngono dunia ini ngomong, ya Rabb asyai, penggemar saya, wa atba'i, pengikut saya. Dan terus bagaimana para penggemar saya yang tentunya udah mati-matian mengeluh-elukan saya, yang di dunia muji-muji saya, ngegeng no aku, membangga-banggakan saya. Nah, mereka para penggemar saya gimana? Para pengikut saya, sono dunia sibuk, golek dunia sampai kewajiban ditinggalno, sampai keharaman larangan diterjang, ora peduli sapa-sapa. Yang penting untuk dunia. Nah, itu mereka para umatku, para pengikutku, bagaimana? Nah, lalu Allah menjawab, ya Yaqul subhanahu wa ta'ala, alhiqu biha asya'aha wa atba'aha. Ya wes, ikutkan sekalian tuh mereka para penggemar dan para pengikut dunia. Kon melu sekalian, plus lebu neraka fayulhaquna biha, maka mereka para penggemar dan para pengikut dunia dibelengno bareng, diikutkan sekalian bersama dunia di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ada yang keempat, cuma telu. Dunia yang kamu miliki sekarang masuk yang mana? Nah, itu PR-nya kita. Apakah termasuk yang jadi pahala? Apa termasuk yang jadi hisab? Cuman akhir-akhir itu dihisab loh. Atau na'udzubillah min dzalik, malah menjadi bumerang, menjadi azab, menjadi kamu disiksa dan nerakanya Allah bersama dunia, sebab dunia yang kamu miliki saat ini.
Nah, maka amankanlah duniamu agar menjadi pahala, atau paling enggak minimalnya itu dari hisab. Ojo sampai duniamu menjadi azab buat dirimu, rugi kamu, nyesel nanti, paham? Nah, caranya gimana? Ya, itu tadi caranya itu. Kalau ente pengen berat, ya silahkan jadi yang kedua, tumpuk rapopo, tapi kewajiban tetap jalan, larangan dijauhi, gemar sedekah, gemar berbagi. Ini berat itu. Setannya wakeh. Setannya banyak. Lebih mudah yang pertama. Ya kan? Yang pertama itu lebih mudah, tapi buat mereka yang qanaah, gak tahu ngelirik mbek tanggane, itu mudah, gampang. Wis lah, sementing awake dhewe. Tapi kalau suka ngelirik tanggane, wah kanca sing ngene, gak cukup, aku malah lara ati, jantungan mati dhisik. Ya, begitu. Ngerti enggak? Hadhihi dunya wa alam anna tulab dunya ala anwa wallahu a'lamu bissawab. Bagi-bagi apa? Waktu. Al-Fatihah.